Cici SW suka dipanggil Nai-Nai ya gitu. Saya kagetnya apa? Ternyata mamanya itu seneng joget-joget gitu, tengah malam gitu ya. Terkadang saya lihat juga pakai rok mini gitu ya, seperti pecicilan banget gitu lah ya. Nggak beda jauh lah sama anaknya si Cici SW ini gitu. Apa yang melaporkan saudara S? Korbannya siapa? Korbannya saudara S. Orang yang dilaporkan itu penghinaan. Penghinaannya dalam bentuk pencemaran dan atau fitnah. Makanya fakta-fakta ini kan yang dilihat oleh masyarakat ini sudah keterlaluan. Sebenarnya yang dilaporkan Sarwenda ini siapa sih, weh? Nggak ada kalian tahu kisi. Nggak capek apa bayar bazar ya? Nggak capek lah, orang duitnya kagak ada. Nggak capek apa bayar bazar? Terus kata dia yang nggak capek lah, orang duitnya ada terus gitu ya katanya ya. Tahu nggak sih tugas dan tanggung jawab seorang psikolog yang profesional itu apa sih? Komen di sosmed kalian bilang saya ikut campur terus. Ya yang di luar negeri itu saya ya Bu. Tapi kalau saya kan nggak protes semua videonya. Sampai 34 jutaan, sekarang cuma 9 jutaan. Tapi nggak cari fakta dulu, asal nyerocos saja. Udah cerai aja, dia kayak gitu perhitungannya kan. Apalagi waktu Sarwenda jadi istrinya. Sebetulnya karena dipantik nih oleh timnya Sarwenda yang dikit-dikit tuh ngelaporin netizen atau ngelaporin penggiat sosial yang mengkritisi Sarwenda. Akan si Sarwenda ini kalian bikin udah seperti penjahat kakap, penjahat internasional. Nikah tuh sama si Bensu. Jadi pengen nih si pemujanya ini si Ratu Kawi itu biasa live bla bla, kagak bisa gitu. Kita merasa bahwa Sarwenda perlu kita bela. Kita kosmetik. Kareso udah partner dengan. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Cukup kaget juga loh ya, ada VT dari mamanya Cici SW masuk ke TikTok saya ya. Mama Cici SW suka dipanggil Nai-Nai ya gitu. Nah itu saya lihat nih ya, yang bikin saya kagetnya apa? Ternyata mamanya itu seneng joget-joget gitu ya, kalau lagi ngumpul sama temen-temennya tuh ya, tengah malam gitu ya. Terkadang saya lihat juga pakai rok mini gitu ya. Dan tahu nggak teman-teman ya, mamanya itu yang paling lincah jogetnya ya. Seperti pecicilan banget gitu lah ya. Nggak beda jauh lah sama anaknya si Cici SW ini gitu ya. Sesudah itu juga saya lihat juga kayaknya mamanya seneng karaokean nih ya. Dan suaranya kalau kalian mau tahu ya 11-12 lah sama kayak Cici SW. Ngerti kan yang saya maksud gitu loh ya. Jadi saya bukan mau menghujat mamanya nih ya. Cuma waktu itu kan saya pernah ya, kalau mungkin ada yang ingat, saya pernah bikin VT mengenai apakah ada peran mamahnya kepada Cici SW ya. Ya bagaimana mau dibilang ada perannya setelah saya melihat VT mamahnya seperti ini ya. Mamanya juga punya dunia sendiri ya. Jadi ya mungkin dia juga gak ada waktu kali ya untuk ngomongin anaknya. Karena menurut saya kalau seorang ibu sudah menasehati anaknya ya, paling tidak sedikitnya itu anak akan denger lah ya gitu. Tapi kan ini saya lihat kok makin gebrakan-gebrakan terus yang dibikin Cici SW. Makanya sampai sekarang masalah ini nggak kelar-kelar gitu loh ya. Dan juga saya rasa ya bagus juga lah ya kok cepet ngambil hak asuh anak supaya jatuh ke tangan dia. Karena lingkungan di rumah mamahnya aja Cici SW ini udah kurang bagus juga buat anaknya. Ditambah saya ngelihat omanya juga seperti itu. Mau jadi gimana anak-anak ini nantinya? Ya nggak capek apa bayar bazar ya? Nggak capek lah, orang duitnya kagak ada. Aku menelaah dari tadi nih guys, video yang tadi yang aku state itu. Kata dia gini, nggak capek apa bayar bazar? Terus kata dia yang nggak capek lah, orang duitnya ada terus gitu ya katanya ya. Aduh maaf nih ya kalau gua salah nih ya. Coba kalian telaah dulu video yang aku state itu tadi. Aku tuh sampai nganga gitu loh mulut aku nih. Aku menelaah kata-kata itu. Apakah itu keluar dari mulutnya secara sadar apa enggak sih kayak gitu? Kan katanya itu nggak capek apa bayar bazar? Ya enggak lah, kan duitnya ada terus gitu ya. Itu katanya. Iya Kicomania. Kicomania tolong dong bantu aku ya, agar aku nggak salah-salah ini. Dosa ini aku kalau menerka-nerkah ini. Iya kan? Berarti ketahuan selama ini dia ngebayar bazar. Iya kan? Aduh, uang bazar itu dari mana itu?
timbulnya itu. Aduh, hati-hati kalian ini, bahaya ini. Kok aku jadi FOMO sendiri gitu ya? Apakah aku ini yang agak ketulian apa kayak gimana gitu? Apakah pendengaranku kurang ini? Apakah aku terlalu kepo sama urusan orang? Itu kata edah-edah. Apa sih urusan kau terlalu kepo? Jadi kasih tahu dia. Kasih tahu, mau nggak mereka tuh jadi buzzer tuh, bisa dibayar itu loh. Cuman ya semakin parah ini. Ternyata anaknya itu ada dalam daftar tumbalnya dia selain yang 13 itu. Haram jadah enggak dia nih? Iya kan? Aduh, kok tega banget ini perempuan haram jadah satu ini ya. Tuh si mbak itunya, siapa, Mbak Tutinya ya, yang satunya sudah nggak ada kabar lagi dia nggak bermain medsos juga, cuman bisa dihubungin lewat WA centang satu. Setelah beri kesaksian ya kan, nggak ada kabar dia. Nah, untuk kalian nih ya, orang-orang harus menjaga diri. Itu air beras itu ya, air beras itu biar nggak mudah ada setan hantu blau masuk ke dalam rumah, ataupun semua hal-hal buruk yang dikirim, hal-hal gaib yang dikirim ke rumah. Air garam itu, air beras itu guys, air beras ya kan, kita kan masak nih setiap hari, kalian tampung, jangan buang air berasnya sembarangan. Terus kalian taruh itulah garam guys, terus kalian taruh garam, terus kalian tuh siram di depan rumah, di pagar rumah itu loh. Terus sambil baca itu la ilaha illallah anta subhan kuntu minadz-dzalimin, itu kalian baca lah itu ya kan guys. Haram jadah banget perempuan itu ya kan, masa anaknya mau dijadikan tumbal kan. Aduh, nggak ngerti lagi. Ya wajar lah mantan suami mau ngambil anak-anak itu demi keselamatan, karena mantan suami juga bilang selama ini yang ditargetkan itu dia sama anaknya yang paling kecil, iya kan. Jadi kita harus dukung dia mengambil anaknya demi keselamatan si anak-anak itu. Para pemuja Ratu Kawi ya, kenapa para pemuja Ratu Kawi selalu bilang si Bensu itu drama, lemes, setengah laki setengah cewek, cangcingcong, validasi gitu kan. Kenapa coba, ayo kenapa? Kan seperti itu kan para pemuja bilangnya, pemuja Ratu Kawi kan. Kenapa coba ada aku baru enggak nih. Kenapa? Sini gua kasih tahu ya. Karena yang dipujanya si Ratu Kawi kagak bisa apa-apa kayak gitu, cuman bisanya bersembunyi, menghendingkan cipta. Dan kagak ada tuh tampil di podcast atau di stasiun TV swasta kayak gitu kan. Kan biasanya kalau ada artis berselisih atau perceraian suka dipanggil kan. Nah ini mah kagak ada yang mau manggil anjir. Karena kalau dipanggil pun takut nanti ratingnya langsung turun. Karena ini udah bermain ini netizen kayak gitu kan. Jadi si para pemujanya ini pengen nih si Ratu Kawi ini seperti biasa live kayak gitu. Karena merasa benar nih si Ratu Kawi ini. Tapi ini kan boro-boro live kayak gitu kan. Si raja, calon raja Kawinya pun kan kagak ada live juga kayak gitu sih. Jadi kayak mana ya? Jadi bersemedi bukan karena kayak mana ya, karena takut sama netizen. Makanya tuh para pemujanya bilang, oh si Bonsu validasi bla 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 lah. Validasi kayak mana ya? Dia itu artis terkenal, stasiun TV swasta, podcast di mana-mana, pasti pengen manggil dia. Apalagi dia itu kagak pernah ada jejak digital jelek dan tahu si Bensu itu seperti apa. Nah kalau si Ratu Kawi lah, orang se-Indonesia tahu ini ada di dunia entertainer tuh. Selain didepak dari girl band, dia dijadiin istri oleh si Bensu di situ. Dari yang tadinya nggak bisa mingkem jadi bisa mingkem gara-gara nih
ngakak tuh sama si Bensu. Jadi pengen nih si pemujanya ini, si Ratu Kawi itu biasa live bla bla, kagak bisa gitu. Nah kecewa lah nih si pemujanya ini sama si Ratu Kawi nih. Kecewa kenapa? Kamu nggak bersalah. Ratu tidak bersalah, live aja seperti biasa, tampil aja seperti biasa. Pengennya seperti itu pemujanya. Cuman kan si Ratu Kawi-nya takut. Ngeri-ngeri sedap kayak gitu. Sama netizen, kan udah nantangin netizen seperti itu. Gak ada yang memvalidasikan si Ratu Kawi, kagak ada yang mau sekaligus artis atau kagak ada kayak gitu. Jadi intinya para pemujanya ini sirik. Kalau si Bensu kok bisa kesana kemari, padahal di live si Bensu kagak pernah loh buka aib. Dia jualan aja di podcast yang menceritakan kayak gitu. Nah kalau si Ratu Kawi sama si Raja Kawi kan udah kelihatan aibnya macam kayak mana live kayak gitu. Udah kelihatan ngatain di live anjing, cong, bla 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 kan kayak gitu. Dan herannya lagi yang ngebela pemujanya kayak gitu. Apa kabarnya dengan bahasa anjing? Apa kabarnya dengan bahasa nggak butuh duit lu? Apa kabarnya dengan bahasa najis, metong aja? Apa kabarnya dengan itu? Dibenarkan nggak? Kok diam-diam aja? Tapi bingung sih kalau ngomong sama si pemuja mah. Kalau yang namanya pemuja, ratunya mau salah mau bener ya, tetap dia ratu gua. Jadi gua harus manut sama ratu gua kayak gitu. Nah, itu kepikirannya kenapa. Ada yang tahu nggak sih tugas dan tanggung jawab seorang psikolog yang profesional itu apa sih? Jelasin dong ke emak-emak orang kampung ini. Karena jujur aku pengen tahu banget gitu. Pengen tahu banget. Soalnya sering wira-wiri di FYP aku ada seorang yang katanya sih psikolog gitu. Tapi kerjaannya itu kayak kayak ngomentarin setiap kasus orang yang lagi viral. Misalnya kasus selebritis, influencer, atau pejabat, siapapun itu gitu loh. Pokoknya yang populer-populer lah. Pasti selalu ikut campur, ikut nimbrung, ikut mengomentari gitu. Nah pertanyaan aku, emang tugas psikolog yang profesional itu emang gitu ya? Gitu. Jujur nih, ini orang kampung yang gak tahu apa-apa. Karena yang aku tahu tuh dagang cilok soalnya. Kalau dagang cilok keliling itu di tempat aku banyak. Dia suka teriak-teriak, suka nawarin gitu. Kalau ada lihat orang berhenti terus nawarin gitu, cilok, nawarin dagangannya gitu biar banyak yang beli. Nah, itu yang aku tahu. Nah, kalau psikolog itu gimana? Aku yakin dan aku percaya pasti di sini ada loh yang lebih paham ya, yang lebih ngerti tentang kerja, tugas, dan tanggung jawab secara profesional dari seorang psikolog. Jelasin dong ke emak-emak orang kampung ini. Soalnya aku bingung. Aku juga pengen banyak belajar. Sebagai seorang ibu, kira-kira kita bisa nggak belajar psikolog gitu? Siapa tahu kita bisa menerapkan kepada anak, cucu, tetangga, saudara-saudara kita gitu. Apakah kayak dagang cilok gitu ya, harus teriak-teriak, nawarin jasa gitu. Kalau dagang cilok kan nawarin barang. Kalau psikolog kan biasanya nawarin jasa kan? Ya mungkin gitu kan. Aku jujur aku nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak sih? Soalnya itu aku nggak tahu di FYP kalian lewat nggak sih. Kalau di FYP aku gitu loh, yang akunya sebagai seorang psikolog, tapi kok teriak-teriak di media sosial mulu ya. Gitu loh, kayak nimbrung di masalah orang sana sini gitu, berita apa yang lagi viral, masalah ya public figure, orang-orang terkenal yang lagi viral, pasti selalu ada gitu loh. Dia psikolog beneran apa enggak sih? Ada yang tahu nggak? Tolong dong. Emang gitu ya kerjaan seorang psikolog ya? Secara profesional gitu loh, emang gitu ya? Jelasin ke aku dong. Aku pengen tahu banget. Maaf, pertanyaan dari emak anak dua, orang kampung ini. Bye, sore. Aku penasaran. Jadi sebenarnya yang dilaporkan Sarwenda ini siapa sih, weh? Nggak ada kalian tahu kisi-kisinya gitu loh.
Terus yang buat aku penasaran kan ada isu soal Gunung Kawi ya, yang bedukun-bedukun itu. Yang bedukun itu siapa maksudnya? Si Ruben apa si Sarwenda? Orang ini bedukun mau ngapain? Mau lahiran? Atau Sarwenda waktu mau lahiran pergi ke dukun atau kayak mana? Bisa di sana aku numpang jualan kambing. Cak kalian komen dulu. Jadi yang dilaporkan Sarwenda ini siapa? Siapa gitu loh. Karena agak kotor otakku. Apa jangan-jangan ini cuman nakut-nakuti Sarwenda aja. Maksudnya dia cuma nakut-nakutin aja yang ngebahas dia gitu loh. Biar pada gak ngebahas dia lagi gitu. Karena gak ada kelanjutannya kan. Iya kan Sarwen? Ini setiap saya komen di sosmed kalian bilang saya ikut campur terus. Ya, yang di luar negeri itu saya ya Bu. Tapi kalau saya kan nggak protes semua video Ibu ya. Nggak ada Bu, nggak semua video. Hanya yang saya stitch, yang saya protes. Karena video-video lainnya ya ada setuju saya, ada yang enggak pun saya nggak stitch. Kenapa? Nggak semua video yang menusuk hati nurani saya. Tapi ketika Ibu berhubungan dengan kesehatan mental yang seperti Ibu ceritakan itu, ya saya bisa speak up. Saya boleh protes. Ibu aja protes kok sama orang lain, masa Ibu nggak bisa diprotes? Siapa Anda gitu loh, berhak mengkomentari hidup orang lain, masalah rumah tangga orang lain, tapi Anda nggak bisa diprotes. Bukan berarti titel Anda itu dokter, terus tuh kita-kita ini harus nurut, harus ngikut sama apa yang Anda sampaikan. Saya stitch video Ibu ya. Kenapa? Karena dalam video Ibu bilang mengkomentari berdasarkan keilmuan yang Ibu punya. Keilmuan apa yang Ibu punya itu? Keilmuan membuli orang, keilmuan mengintimidasi orang, keilmuan pamer-pamer kalau Ibu punya network di cyber. Cara kesehatan mental lewat sosial media, artinya Ibu harus berbicara secara general kalau Ibu berbicara atas keilmuan yang Ibu punya, yang mana Ibu punya gelar doktor psikologi. Artinya Ibu itu nggak boleh secara subjektif karena something. Jangan berpikir ya Bu ya, mentang-mentang Ibu ini seorang doktor psikologi, maka semua yang Ibu sampaikan berdasarkan apa yang Ibu pahami itu sudah pasti benar. Tidak ada yang benar dari apa yang Ibu sampaikan ini. Ibu kan sibuk ikutan menyerang seorang ibu yang sedang live di sosial media, jualan. Lalu Ibu bilang harus dijaga kesehatan mental anaknya. Kenapa fokus ke anaknya saja? Apakah seorang ibu yang sedang berjuang demi anaknya, berjuang cari nafkah, menghidupi anaknya, itu kesehatan mentalnya nggak perlu dijaga? Kesehatan mental ibu juga perlu, supaya dia bisa merawat, membesarkan anaknya secara waras. Jangan sibuk ngomongin kesehatan mental anak, sementara mental ibunya diserang. Karena faktor-faktor like dan dislike tadi. Bukan bilang ya tahu saya, ya kan? Gak usah Bu cari-cari tahu saya, siapa saya bukan siapa-siapa. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu cari saya bukan siapa-siapa. Maksudnya saya nggak punya titel apa-apa kayak Ibu, enggak. Saya cuma ibu rumah tangga biasa kok. Yang juga sama seperti Ibu, memperhatikan tingkah laku manusia. Termasuk tingkah laku Ibu, tutur kata Ibu sebagai seorang profesional. Yang mengaku pakar, yang mengaku seorang dokter di bidang psikologi. Pantas dong saya bersuara. Kecuali tadi Ibu tidak bawa title Ibu, terserah Ibu ya mau ngomong apa juga, I don't care. Mungkin sama seperti si Ratu Ular itu, saya tidak peduli. Karena Ibu punya title dan selalu bawa itu dalam tujuan mengedukasi orang. Edukasi seperti apa? Kita ini bukan murid Ibu, mahasiswa Ibu bukan. Dan kita juga bukan pasiennya Ibu ya. Jadi kita juga nggak perlu konsultasi dari Ibu. Kalau seorang psikologi outputnya kayak gini, input dan outputnya kayak gini. Ada yang cancel culture. Iya, kasihan banget. Yang tadinya followernya sampai 34 jutaan, sekarang cuma 9 jutaan. Wow, drastis ya guys. Setelah dia... Aduh Bu, aduh, kayak mana bilangnya ya? Dokter gitu kan, gelarnya dokter. Tapi nggak cari fakta dulu. Asal nyerocos saja munculnya ya kan. 34 juta itu Instagram, ya. Dan sampai sekarang masih 34 tuh. Terus yang apa? 9 juta
Kalau nggak salah 9 juta itu TikTok atau Facebook gitu ya. Nggak ada tuh yang turun drastis, masih sama aja. Terus ibu dapat data dari mana? Kok asal nyerocos? Nggak usah nyerocos kalau nggak tahu faktanya, Bu. Aku malas sekali sebenarnya stitch videonya ini. Ya, semoga lah nggak lewat berandaku, karena aku lihatnya tadi ada orang ini. Tapi, aduh, kayak mana bilangnya ya? Buruk kali. Makin kuikuti alur cerita ini, aku ada dapat satu kayak kesimpulan gitu ya. Yang paling banyak dibahas itu adalah tentang nafkah dan tentang uang. Nafkah 200 juta, katanya 75 juta harusnya. Terus ada lagi kartu kredit, ya kan? Entah benar atau enggak tahu lah ya. Mereka berdua lah yang tahu itu. Tapi dari sini bisa aku simpulkan, ya. Kayak mana seorang Sarwenda, ya, bisa bertahan dengan manusia seperti itu, ya. Perhitungan, hitung-hitungan. Udah cerai aja, dia kayak gitu perhitungannya kan. Apalagi waktu Sarwenda jadi istrinya, ya kan. Luar biasa itu kuatnya seorang wanita kayak Sarwenda itu. Udah diceraikan aja pun dia masih hitung-hitungannya luar biasa. Itu mantan suami. Apalagi waktu nikah, pantaslah kayak babu dia di rumahnya, ya kan. Karena nggak mau dia ngabisi duit lakinya, nanti dibilang, kemana duit ini, kemana duit ini, kemana duit ini. Wih, stres sekali kayak gitu, memang stres, ya. Ibarat kata tuh kayak terpenjara hidupnya, ya. Itu sih yang kulihat, ya. Masalah duit dan duit, masalah uang dan uang. Udah cerai aja kayak gitu perhitungannya kan. Luar biasa, dia masih ngotot perhitungan. Kayak mana lagi waktu masih jadi istrinya. Waduh, memang kalau udah laki-laki perhitungan, stres istrinya, stres. Jujurlah, stres. 95.000 petisi cancel Sarwenda sudah ditandatangani. Jadi itu ya guys, itu terbagi menjadi 3 petisi. Yang pertama itu adalah petisi cancel Sarwenda sudah ditandatangani sebanyak 74.000, dan petisi boykot Sarwenda itu sudah ada 21.000, dan sisanya ya puluhan itu masih cancel dan boykot di media sosial lainnya. Sebetulnya petisi kayak gitu penting nggak sih, yang sebetulnya itu berawal dari permasalahan keluarga, tapi kenapa jadi imbasnya ke banyak hal gitu ya. Menurut kalian petisi kayak gini penting nggak sih dibuat bahkan sampai puluhan ribu gitu ya? Silahkan komen dulu di kolom komentar. Petisi atau boykot seperti ini ada tuh sebetulnya karena dipantik nih oleh timnya Sarwenda yang dikit-dikit tuh ngelaporin netizen atau ngelaporin penggiat sosial yang mengkritisi Sarwenda. Nah sekarang pengacaranya sendiri tuh yang kebingungan ketika petisi itu sampai puluhan ribu ditandatangani. Ya mereka bilang harusnya ini menggunakan sarana digital yang baik saja. Ya nggak gitu, kalian sendiri sudah ngelaporin para netizen itu ke polisi. Padahal udah tahu kalau resiko sebagai artis tuh ya begitu, pasti bakalan diomongin sama netizennya, baik yang baik maupun yang positif, baik yang positif maupun yang negatif, ya nggak sih? Nah sekarang siapa nih dari kalian yang juga menandatangani petisi tersebut? Kasih deh like-nya di sini. Dan jangan lupa share-share juga video ini, karena sebetulnya ini sifatnya internal kan sebelumnya. Nah mudah-mudahan bisa juga nih diselesaikan secara internal juga antara Sarwenda, Robin Ansu, dan anak-anaknya. Total itu nggak naik kendaraan yang mewah-mewah. Ya aku sebulan 10 juta cukup guys. Coba dulu 10 juta ya mana cukup. Kan disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing guys. Kalau di kampung ada yang 1 juta cukup, ada yang 2 juta cukup. Ngeliat 200 juta, wow banyak banget. Langsung ngehujat, udah stop. Yang kayak gini-gini kasihan Sarwenda guys. Dia juga perempuan sama seperti kita ya kan. Dia butuh dukungan juga. Ya walaupun mungkin kata-katanya dia pas lagi di live atau apa mungkin memang ya namanya manusia tidak mengontrol lah ya, mungkin marah sesaat tidak mengontrol, mungkin karena ada masalah lain juga ya guys ya. Namanya manusia nggak luput dari kesalahan, intinya kayak gitu. Udah ya guys, stop ya guys. Aku pun nggak ngefans sama Sarwenda, tapi ya kasihan lah, dia kan perempuan guys, sama seperti kita, jangan kayak gitulah ya. Apa-apa buzzer. Banyak kali inbox masuk samaku. Ibu dibayar 350 rupiah atau 350 perak itu? Buzzer. Hello. Tidak ada artis yang kuikutin satupun. Tapi berita ini selalu datang di berandaku. Ku amatin, ku telusurin, ku perhatikan. Ya. Tetapi seakan-akan si Sarwenda ini kalian bikin udah seperti penjahat kakap, penjahat internasional. Kalian mengiring opini, kalian menghasut orang. Jangan beli produknya, jangan beli produknya. Hello, apa nggak jahat kalian itu?
Kalian tarik dulu ke diri kalian kalau di posisi Sarwenda seperti itu. Boleh kita beda pendapat, tapi jangan kita menghasut orang, jangan kita mengiring opini untuk membenci orang. Boleh, dan jangan kita menghakimi, menghujat orang. Ya, apa-apa buzzer. Dulu pun aku pernah berkomentar di salah satu PT orang. Dia bikin video tentang presiden. Ya, saya bela presiden di PT itu. Saya berkomentar di situ. Aku langsung diimbok. Ibu dibayar berapa sama Prabowo katanya. Hah? Aku langsung kaget. Mau stop jantungku. Aku dibayar presiden untuk berkomentar. Hello, tahu kalian ya? Buzzer itu yang pintar ngomong. Aku aja bahasa Indonesianya belepotan. Belepotan bahasa Indonesia berpasir-pasir. Presiden bayar aku, Prabowo bayar aku, Sarwenda bayar aku. Cuma aku melihat PT itu tidak gampang percaya. PT yang diedit-edit, PT yang dipotong-potong, ya. Tidak langsung kutelan bulat. Makanya jangan terus makan tempe busuk kau, biar cerdas. Apa buzzer? Emang ini real saya bersuara untuk Sarwenda. Real, karena tidak ada kejahatan yang dia lakukan mulai dari dulu sampai sekarang. Sekarang aku di salah satu toko kosmetik legend di Pontianak, namanya Kita Kosmetik. Kareso udah partner dengan mereka cukup lama ya guys, sudah hampir 3 tahun. Langsung aja kita lihat section Kareso. Let's go. Beda banget nih. Jadi guys, buat kalian semua yang lagi cari produk kecantikan, mau itu dari dekoratif, skincare, perfume, body care, bahkan sampai hair care, semua di sini sudah komplit ya guys. 360 degrees, all complete, toko legend Kita Kosmetik. Don't miss out. See you guys there. Jujur, saya muak baca komentar-komentar hujatan, fitnahan, ejekan dari fans-fans sebelah. Kenapa saya bilang muak? Tidak sesuai dengan apa yang kita bahas. Oke, seperti kita mendukung Sarwenda karena kita tahu, kita merasa Sarwenda memang dia wanita yang baik, ibu yang baik untuk anak. Makanya kita mendukung dia. Kita merasa bahwa Sarwenda perlu kita bela. Sarwenda pantas untuk kita dukung. Oke, kalau kalian memang tidak suka dengan Sarwenda, kalian komentar apa yang membuat kalian tidak suka dari Sarwenda. Kritik, bukan hujatan, bukan fitnahan. Gunakan jari kalian untuk mengkritik yang baik. Kalau memang ada yang kalian tidak suka dari Sarwenda, bukan malah kalian gali aib dia, gali masalah yang dulu-dulu, gali keburukan dia, kejelekan dia. Aib juga aib yang kalian buat sendiri, yang kalian ciptakan sendiri, bukan benar. Kalian edit sendiri. Kelihatan sekali kalian hanya melepaskan emosi kalian, kebencian kalian di kolom komentar supaya kita baca, kita panas. Sorry, kita tidak perlu panas karena kita tahu, kita percaya bahwa memang Sarwenda itu wanita yang baik, ibu yang baik untuk anak-anaknya. Guys, ada berita terheboh lagi hari ini guys. Jadi pasukan kubu timnya sebelah itu menyerang saya di PT-PT sama di DM bilang dikit-dikit cair dibayar 350.000 gitu. Dibayar berapa mbak buat bikin konten, bikin PT gitu kan. Sorry ya guys, kita itu ya nggak butuh dibayar kalau cuman untuk speak up ya. Terutama ketika saya membuat PT-PT tentang seorang dokter, katakan sajalah kita tidak usah menyebutnya psikolog, psikolog ya, seperti itulah yang kata yang pasnya ya. Kenapa begitu saya upload tentang itu, mereka kubu sebelah panasan.
terus maki-makiin kita, terus membahas tentang masalah agama gitu kan. Terus kalian tahu nggak, muncul lagi tuh si piti-piti si psikolog mak lampir yang gitu tuh, dengan identik dengan kata-katanya begitu, menghujat, selalu ikut campur, menyerang personality seseorang, menyerang personal seseorang. Apakah itu patut layak dia sebagai si psikolog itu, ya kan? Lama-lama bisa jadi sipik jiwa. Polisi menambahkan, laporan terkait pencemaran nama baik ini akan menjerat pelaku dengan pasal 433 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara, serta pasal 434 KUHP tentang fitnah dengan ancaman hukuman 3 di sini.